berbicara tentang pengertian bakat. Secara bahasa, bakat itu artinya suatu kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir. Sehingga kita melihat bahwa bakat itu adalah bawaan dari lahir. Memang bakatnya demikian. Itu dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, sesuatu yang dibawa semenjak lahir itu disebut dengan bakat. Secara istilah dalam pembahasan ini, bakat itu adalah suatu kemampuan dasar yang biasa disebut dengan istilah endogen yang telah ada pada diri seseorang, sehingga bisa membantunya dalam mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan lebih cepat daripada orang lain. Jadi kita lihat bakat secara istilah adalah kemampuan dasar yang biasa disebut dengan istilah endogen, karena lawannya eksogen. Nah, jadi kemampuan yang didapat dari luar, dari hasil pendidikan. Sehingga kita mengerti di sini bahwa endogen itu adalah kemampuan dari dalam. Sehingga seseorang itu sudah memiliki kemampuan dasar. Tinggal kemampuan dasar itu dikembangkan, ditumbuhkan, diasah, dipertajam, dikuatkan. Nah, fungsi bakat itu adalah membantu seseorang dalam mempelajari suatu pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi kalau ada seseorang berbakat di ilmu tertentu, di pengetahuan tertentu, maka dia ketemu dengan pelajaran itu, maka terdoronglah dia. Contohnya, seseorang itu punya bakat hafalan yang kuat. Begitu ketemu pelajaran hafalan Al-Quran, dengan kencang dia itu menghafalkan Al-Quran. Sehingga kecepatannya melebihi anak-anak lainnya. Anak-anak lainnya juga suka menghafalkan Al-Quran, tapi yang satu ini tidak. Dia itu punya bakat hafalan yang sangat kuat, sangat cepat. Sehingga begitu ketemu bakatnya, dia akan sangat kencang. Seseorang misalnya punya bakat hitungan yang cepat. Begitu dia bertemu dengan pelajaran matematika, krek, seperti kereta ketemu relnya, cocok sekali. Dia akan berjalan dengan kencang. Kenapa? Disitulah letak dia, posisi dia. Sehingga dia akan menemui kecepatan yang tertingginya. Bakat itu bisa berkaitan dengan pengetahuan, bisa berkaitan dengan keterampilan, kemampuan-kemampuan fisik, kecekatan-kecekatan anggota tubuh. Sehingga kita bayangkan bahwa bakat itu ada kaitannya dengan panca indera. Bakat yang ada di mata, bakat yang ada di telinga, bakat yang ada di hidung, bakat yang ada di lidah, bakat yang ada di kulit, perasaan kulitnya itu. Kemudian bakat yang ada pada otot dan syaraf, sehingga bakat di kakinya, bakat di tangannya. Kemudian bakat yang ada di dalam akal pikirannya, perasaannya. Kemudian intuisinya, kemampuan untuk berfirasat, menggambarkan sesuatu yang buat orang lain tidak terbayang, tapi buat dia terbayang. Kemampuan berimajinasi, berabstraksi dan sebagainya. Itu semua adalah bakat-bakat. Jadi kita di saat ingin melihat bakat seorang anak, maka kaitkan. Bagaimana nih mata anak ini? Anak yang berbakat itu matanya sangat tajam. Kita bilang, wah ini bakatnya ada di matanya. Atau bakatnya ada di telinganya. Pendengarannya sangat kuat. Atau ada di hidungnya. Kemampuan menciumnya itu luar biasa. Atau ada di lidahnya. Kemampuan tes
yakni merasakan sesuatu. Kemampuan perasa kulitnya, kemampuan pada kakinya, sehingga berlari dengan kencang. Tangannya begitu rajinnya dalam mengerjakan sesuatu. Atau kemampuan pada yakni mentalnya sangat kuat, sangat pemberani. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita bisa mengaitkannya dengan apa yang ada di tubuh kita. Apa yang ada di jiwa kita juga. Ya. Bakat inilah yang akan menjadi energi, pendorong, membuat seseorang itu kencang. Dia punya energi besar karena memang apa yang dilakukannya ketemu pada relnya. Jadi kita bayangkan bakat itu seperti rel untuk kereta api. Begitu gerbong kereta api itu diturunkan dari kapal, diletakkan di rel, maka kereta itu akan berjalan dengan mudah. Nah, seperti itulah gambaran tentang bakat.